Halo semuanya, inilah perjalanan peziarahan saya tanggal 7 Oktober yang lalu ke Batu dan Malang. Peziarahan kali ini agak spesial karena saya bersama dengan kelompok 2 Ratu Rosario dari salah satu paroki di Surabaya, tepatnya adalah dari paroki Gembala yang Baik. Nah, kebetulan kelompok 2 Ratu Rosario ini merayakan hari ulang tahun ke-17. Jadi mereka meminta saya membawa mereka berziarah ke sana. Ada 3 tempat ziarah yang kami kunjungi di Batu dan Malang. Yang pertama adalah tempat ziarah kanak-kanak Yesus dari Praha yang ada di paroki Gembala yang Baik, Batu. Ada sejarah unik dari penempatan patung kanak-kanak Yesus dari Praha di Batu ini. Jadi lengkapnya nanti Anda bisa cari di Google ya. Memang ada ceritanya. Jadi patung ini berasal dari Spanyol yang diberikan oleh permaisuri kepada anaknya yang menikah dengan seorang bangsawan dari kerajaan Cekoslowakia. Nah, dalam perjalanan waktu pada akhirnya diberikan ke biara. Nah, pada waktu di biara tangannya itu putus. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah Biara Roh Kudus Novisiat SVD Batu Malang. Inilah tempat para frater novis SVD, tempat mereka tinggal dan juga mengolah panggilan hidup mereka. Di tempat ini kami mengadakan beberapa kegiatan, yaitu adalah makan bersama, misa, dan juga ramatama bersama pembina di sana dan juga para frater, yang khususnya adalah frater novis 1. Kami disambut sangat baik oleh Pater Magister yang di sana adalah Pater Joko Wayan dan juga Pater Doni SVD. Mereka menyambut kami dengan gembira dan juga tentu kami juga merasa senang karena mereka sambut dengan baik gitu. Di Kapel Novisiat SVD Batu ini kami mengadakan misa bersama mensyukuri hari ulang tahun ke-17 dari PD Ratu Rosari. Dan di sana juga kami mengunjungi salah satu Gua Maria yang baru yang namanya adalah Gua Maria Bunda Sang Sabda. Ya, namanya Sang Sabda berarti sangat melekat dengan SVD ya. Kata ini adalah bisa dikatakan trademark SVD. Gua Maria ini baru dan baru diresmikan. Memang sih tidak seterkenal Posarang yang terbuka umum, tapi Gua Maria ini juga sekarang bisa menjadi salah satu destinasi wisata rohani bagi orang-orang Katolik yang pergi ke Batu. Nah, karena Gua Maria ini tidak terbuka selalu secara untuk umum, jadi kalau mau ke sini ini perlu izin dulu bagi pimpinan rumah di sana. Karena tempat ini adalah tempat para frater, jadi tidak bebas manusia datang sembarang ke tempat ini. Dan ini menurut saya bagus, menarik karena unik, karena Gua Maria ini memegang bola dunia dan juga kitab suci. Romo Joko, Romo Magister Romo Joko, Romo Ranto, dan frater-frater ibu bapak sekalian dari wilayah Matius. Selamat siang. Kami berterima kasih atas sambutan yang tidak kami duga, tidak kami sangka. Begitu kita datang mendapat suguhan yang begitu mewah. Terima kasih atas segala suguhan, segala sambutan yang luar biasa pada kami dan tidak kami sangka. Kami mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih dan kami juga berdoa dan Romo Joko dan frater-frater yang di sini diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bu Koordinator. Sebagai perkenalan singkat dari Novis 1, di sini kami ada 14 orang, yaitu berasal dari beragam suku dan budaya. Ada dari Sumatera Utara, Pulau Nias, Medan, Manggarai, Keva, Ambon, Sulawesi, Romo, Pak Terlanto, Romo Doni. Doni tidak ada kan?
sudah keluar, para frater, ibu bapak terkasih, saya hanya ingin titip nanti kalau suatu ketika berkarya di paroki, kami terbentuk karena ide seorang bapak lingkungan 17 tahun yang lalu. Ide seorang bapak lingkungan 17 tahun lalu. Tidak di semua lingkungan di gembala yang baik ada persekutuan doa. Tidak semua. Nah, Bapak Wijaya membentuk sanggar anak Matius. Jadi anak Bia atau apa kalau anak-anak apa? Bia. Nah, sekolah minggu. Di kami sanggar anak. Pater Ranto pernah mengajar sekali waktu itu. Waktu diakonat. Nah, kami yang kelompok Ratu Rosari ini, Pak Wijaya ingin kami jangan sering-sering nonton film Korea. Nah, kami diajak untuk lebih berdoa, lebih menjalani kehidupan rohani sedikit lebih baik dan mendoakan mereka-mereka yang sakit. Kemudian kami juga merangkai rosario, membuat rosario, dan karena memang melayani pater-pater SVD sampai di Minyak, sampai di Kalimantan, sampai di Irian, Flores, tidak usah disebutkan lagi, puluhan ribu sudah ke sana. Kami buat model yang sederhana, supaya kan namanya tetap rosario, ada salib, ada medali, ada rangkaian dengan jumlah 59. Jadi saya tadi mendengar seorang yang ulang tahun mendoakan seminggu 2 kali. Bagaimana mungkin? Jadi itulah kami kelompok doa Ratu Rosario, kebanggaan kami Bunda Maria, dengan aktivitas berdoa, pertemuan, membuat rosario untuk dibagi-bagikan. Mungkin Pak Romo Joko kenal, pernah provinsial di sini, bukan ya? Pernah provinsial, pernah di sini. Felix Kadek. Ya. Ya, saya ingat betul karena dengan mendadak mau pulang ke Bali untuk 25 tahun imamat, minta disiapkan sahih dan kami bisa menyediakan. Jadi anak-anak, frater-frater, saya sebut aja anak-anak karena kalian sebaya, lebih kecil dari anak saya yang paling muda. Berdoalah selalu rosario. Itu Bunda Maria, ya, yang akan menjaga, melindungi, menemani kalian. Hari ini hari untuk para imam. Ada hari khusus, ya. Begitu. Pak Romo, kami tidak berpanjang lebar. Yang tadi sudah diangkati. Semoga Romo berkenan menerima, tidak banyak, tapi ya lumayan. Ya. Lumayan banyak. Saya tadi sudah bilang, hati-hati nih kue ya, jangan dibanting-banting. Dan ini ada sedikit, jangan melihat nilainya, Romo. Ini kita ini kan ibu-ibu pensiunan. Dia kan juga pensiunan. Untuk
Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih juga atas makan siangnya Romo. Oh. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya. Berkenan. Baik, 1-2 kata karena sudah kadung berdiri di sini. Ya, Pak Taranto dan Bapak Ibu dari PD Ratu Rosari di Surabaya. Ya, tentu kami sangat senang karena tidak jauh dari SPD. Ya, tentu merasa sebagai keluarga juga sebenarnya. Betul. Sehingga kalau Surabaya ya kami hanya melihat ya sudah Soferdi, Trobodo, GB, Roh Kudus begitu ya. Nah, kalau Wonokromo agak kurang karena sudah campuran. Ya. Ya sehingga berbeda rasa ya. Ya sekalipun Bapak Ibu sekarang sudah ya bukan lansia ya, dalam artian dari segi umur ya, tapi semangatnya itu yang harus menjadi contoh untuk generasi ya tunas muda kami sebut, calon-calon tunas muda, karena mereka ini kan masih TK ya, TKA nanti TKB ya itu kemudian nanti baru setelah itu kuliah di Malang, ya perlu belajar banyak, tapi paling kurang spiritualitasnya itu yaitu semangatnya, zealnya itu untuk misi, itu yang penting. Artinya ya para frater lihat bahwa ibu-ibu nih dengan cara mereka sendiri ya melayani apa yang mereka bisa lakukan ya. Itu yang seharusnya kita apresiasi dan juga menjadi pemicu untuk kita bahwa ya itu kolaborasi misioner. Nah itu juga ya secara sederhana boleh kami katakan itu kolaborasi misioner. Sama Bapak Romo, bapaknya juga. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, maksudnya itu kolaborasi misioner itu sangat penting ya. Itu yang kami juga bangun sekarang dengan berbagai mitra kelompok ya, mitra karya dan sebagainya untuk kami. Nah, dan juga kehadiran Bapak Ibu di sini ya selain menjadi penyemangat, tapi kehadiran itu adalah berarti juga merupakan sebuah dukungan tadi ya sudah singgung. Dukungan itu mereka sangat butuh dukungan. Tidak merasa sendiri dalam berjuang ya, jangan kemudian menjadi generasi tunas muda yang lembek yang sedikit ada tantangan lalu kemudian menyerah. Tapi lihat ibu-ibu dan bapak-bapak usia begini masih tetap punya visi, semangat, itu yang mau juga kita ya boleh dikatakan sedikit imbasnya untuk kehadiran Bapak Ibu di sini. Jadi sekali lagi kami atas nama para formator ya, sebenarnya kami bertiga, ada saya, lalu Pater Doni dan Pater Is. Tapi Pater Is dan Pater Mur yang di sebelah kebetulan pergi, dan juga Pater yang lansia di situ satu sedang pergi ke Bali sehingga ya hanya kami di sini. Dan tentunya terima kasih juga berkat-berkat yang kami peroleh untuk mendukung kami di sini, untuk hidup kami ya. Tentunya banyak terima kasih untuk semuanya. Kami tidak bisa membalasnya, ya tentu kami hanya bisa berdoa, ya, selalu membawa dalam doa. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tentunya meneruskan segala cita-cita visioner tadi. Ya. Baik itu saja dan selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Tempat wisata rohani ketiga yang kami kunjungi adalah Taman Dua Rosario Montfort yang sangat viral, yang sangat terkenal di Kota Malang. Ini berada di lokasi rumah pembinaan para frater-frater SMM. Di tempat ini kami mengadakan rosario. Jadi lengkap ya, dari batu kami misa. Di tempat ini, di Taman Rosario ini kami mengadakan rosario bersama kelompok PD Ratu Rosario. Peristiwa terang yang keempat, Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Salah satu kekurangan dari tempat ini sebagai tempat doa menurut saya adalah karena tempat ini berada di pemukiman warga, jadi ya pada jam-jam tertentu itu suara azan berkumandang seperti contoh yang Anda dengarkan ini ketika kami berusaha pas waktu itu azan berkumandang dan konsentrasi kita pasti hilang lah. Yang namanya doa itu kan butuh keheningan begitu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Setelah kami mengadakan rosario, ya lanjutlah seperti biasa yang namanya ibu-ibu kalau nggak foto-foto ya kurang abdul gitu. Semua berfoto-foto dan memang rugi kalau tidak berfoto di sini karena begitu banyak spot-spot menarik yang ada di tempat ini. Inilah kami sekarang lagi perjalanan pulang dari Taman Rosari Montfort di Malang. Lo masih dana turun. Oke.